Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga kita selalu sehat walafiat. Malam ini kita akan melakukan kegiatan podcast untuk tugas KKN yang bertema penyalahgunaan narkoba terhadap pengaruh kesehatan mental di situasi pandemi COVID-19. Narasumber saya kali ini adalah salah satu putra mahkota pengasuh Yayasan Ponpes Rehabilitasi Narkoba, yaitu Gus Singgih Yongki Nugroho. Alhamdulillah ya. Langsung saja yang pertama kita tanyakan kabarnya dulu untuk Gus Singgih. Bagaimana kabar Gus malam ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Langsung ke pertanyaan pada intinya. Yang pertama, bagaimana pendapat Gus Yongki melihat adanya peningkatan kasus terhadap penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi ini? Peningkatan kasus terhadap penyalahgunaan narkoba pada masa pandemik ini ya. Kalau melihat dari data yang ada pada saat saya pernah rapat khususnya di Jawa Tengah ya, pada pandemik ini justru makin meningkat karena mungkin situasi pandemi ini yang karena narkoba ini malah lebih leluasa dalam mengedarkan, dalam pola memakai karena ada pembatasan berskala besar yang terjadi di kota-kota ya, khususnya di Jawa Tengah ini, dan semakin juga banyak anak-anak usia remaja ini masih pada liburan sekolah ya. Sebetulnya bukan liburan sih, cuma belajar di rumah dengan metode online, tapi anak-anak usia remaja ini malah leluasa untuk main ataupun bisa terjerumus ke dalam narkoba gitu. Jadi cenderung ada peningkatan. Ya, cuma saya sebetulnya punya datanya, cuma ini ya dengan dengan yang ada, saya pernah foto itu pada saat rapat itu dihadiri dengan kepolisian, dari BNN maupun dari lembaga yang khususnya dalam penanganan rehabilitasi maupun dalam pencegahan. Saya pernah memfoto itu, datanya malah semakin meningkat di sini. Di data ini kasus tindak pidana narkoba yaitu sekitar tahun 2019 ini sekitar 1.714. Lumayan. Dan tahun 2020 1.951. Nah, jadi ada peningkatan sekitar 200-an, 200 sekian dari tahun 2019 ke tahun 2020. Padahal ini pada saat rapat ini di akhir tahun ya. Berarti ada peningkatan ya. Di sini sudah saya pernah foto dan saya juga punya datanya. Gitu aja. Tinggi. Ya. Terus lanjut pertanyaan yang kedua nih Gus. Ya. Apakah betul meningkatnya kasus ini terjadi karena kelonggaran penegakan hukum dikarenakan masa pandemi yang mengharuskan semua kegiatan termasuk di pemerintahan itu dibatasi, atau mungkin ada faktor lain seperti banyaknya orang yang merasakan stres atau depresi saat pandemi ini, atau ada alasan yang lainnya mungkin kayak gitu? Ya, kalau masalah pandemi ini sebetulnya karena stres itu karena kebutuhan ya, karena orang pecandu atau orang pemakai ini kebutuhan untuk memakai itu seperti apa ya? Seperti kalau misalkan orang mau main HP itu kecanduan HP, orang mau merokok
kalau nggak ngerokok habis makan juga nggak enak. Sebetulnya sama halnya dengan kasus narkoba yang ada. Jadi kalau nggak pakai narkoba seperti apa, apalagi tidak ada kegiatan yang pada masa pandemi ini yang menyibukkan bagi para personal atau para masyarakat yang untuk bisa menekan angka dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Malah justru semakin naik karena tidak ada kegiatan, dan apalagi siswa-siswa yang masih dalam sekolah ini sangat ingin mencoba sesuatu yang baru. Jadi ya akhirnya mereka mau nggak mau lagi ya nyoba-nyoba dari ngepil dulu, mungkin minum alkohol atau apa, langsung akhirnya ke sabu-sabu atau ganja. Dan ini kebanyakan saya dapat info itu di beberapa Polrestabes, di beberapa Polda, itu kebanyakan yang mengedarkan atau kurirnya adalah anak-anak sekolah yang pada masa pandemi ini malah dia dijadikan kurir untuk untuk penyebaran, untuk mengedarkan narkotika tersebut. Luar biasa. Narkoba luar biasa. Ya. Terus lanjut. Yang ketiga, bagaimana pendapat Gus Yongki jika alasan para pengedar ini mengedarkan narkoba di masa pandemi karena suatu kebutuhan ekonomi? Ya, sebetulnya para pengedar atau para yang saya maksudkan itu yang kurir-kurir itu terdesak karena ekonomi mungkin ya. Mungkin karena sekarang ini banyak pengurangan karyawan di beberapa perusahaan, itu sekarang dibatasi karyawannya, bahkan tidak ada lowongan pekerjaan yang ada. Akhirnya orang stres bagaimana dia mencukupi kebutuhan, akhirnya dia menjadi seorang kurir gitu. Jadi itu hal yang menurut saya ini memang sesuatu yang tidak mungkin, karena kita kalau misalkan sudah kepepet, the power of kepepet itu ketika kita nggak punya apa-apa dan pengen makan, apapun dilakukan, entah itu maling lah, entah itu jadi kurir sabu kan juga bisa. Jadi mungkin karena sabu itu gampang ya, maksudnya gampang mendapatkan dan gampang cara mengedarkan, dan gampang juga dalam memperoleh uang juga. Jadi di situ ya, dari segi ekonomi pun akan seperti itu juga. Lalu apakah betul saat ini permintaan narkoba yang saat ini mengalami depresi, stres, dan tekanan sosial dari lingkungan itu meningkat? Ya, sebetulnya kalau misalkan apakah betul permintaan narkoba yang saat ini mengalami depresi, stres, tekanan sosial itu meningkat, ya sebetulnya kembali lagi ke personal masing-masing. Jadi kalau narkoba menjadikan suatu kebutuhan, ketika seorang pecandu itu harus makai, ketika nggak makai akhirnya dia merasa waduh saya nggak makai kan, kayak gitu kan, seperti makan tanpa garam kan, seperti itu juga. Dan akhirnya naik pengen makai yang lebih, misalkan kemarin makainya seminggu 1 gram, akhirnya sekarang jadi seminggu 2 gram, itu juga bisa juga. Dan satu lagi, kalau misalkan stres, depresi atau apa kan, karena mungkin dalam masa pandemi yang saat ini yang dilakukan, yaitu pemerintah sekarang ini sedang bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia ini bisa stabil. Jadi akhirnya sebetulnya nggak hanya stres itu nggak hanya lari ke sabu-sabu, ganja, bisa juga lari ke obat-obatan, misalkan komik atau ngelem yang harganya mungkin lebih terjangkau. Iya, karena mereka tidak ada kegiatan yang positif untuk mendukung ke arah yang lebih baik. Sebetulnya kalau pemerintah pada saat ini mendukung dalam kegiatan positif, ya saat ini pun sudah mendukung, cuman dari peran keluarga disinilah harus kita lakukan. Jadi orang tua bagaimana caranya untuk mengawasi anaknya, apalagi pada seusia SMA, SMP aja sudah pada banyak yang sudah menjadi kurir, atau bahkan banyak yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Nah, melihat hal ini, kan Gus Yongki sebagai salah satu pengasuh dari Yayasan Rehabilitasi Narkoba, apakah ada langkah atau kegiatan apa saja sih yang telah
bisa dilakukan untuk pencegahan narkoba, khususnya untuk para pemakai yang sedang direhab agar tidak kembali menggunakannya lagi? Ya, sebetulnya sesuai standar ya saya mengacu beberapa program yang ada. Jadi setiap yayasan atau setiap panti rehab itu ada cara-caranya. Jadi saya menggunakan cara psikoreligius yang mengedepankan spiritual di situ. Jadi para pecandu dari bangun subuh hingga kembali ke subuh lagi kita sirami rohani dengan mengikuti kegiatan yang ada, terus hingga tahlil, mujahadah dan mujahadah kita laksanakan agar si pecandu ini bisa mengerti apa sih sejatinya dirinya itu seperti apa. Satu, yang kedua, si pecandu ini akan aku tuh sudah mikirnya gini ya, saya tuh sudah nakal, sudah nyabu dan lain-lain, menghabiskan uang orang tua, terus juga kadang barang-barang yang ada saya jualin untuk nyabu. Itu akhirnya setelah ikut rehabilitasi ini mereka akan sadar karena dari tiap program kita yang ada, dari konseling, asesmen hingga terminasi kita laksanakan sampai kembali ke keluarga pun kita juga akan ada family dialog yang khusus keluarga. Kita lihat perkembangannya dari bulan ke bulan dan hari demi hari kita akan laporkan bagaimanapun perkembangan, karena kita di sini merehab orang ini tidak hanya asal rehab aja, cuman kita juga ada sesuatu yang kita berikan, yaitu misalkan bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan spiritual hingga bimbingan vokasional. Jadi 4 bimbingan itu mereka dapatkan di sini. Itu adalah suatu proses rehabilitasi, dan rehabilitasi ada 2. Yang pertama yaitu rehabilitasi untuk rawat jalan dan rawat inap. Nah, sedangkan yang rawat jalan ini berbeda dengan rawat inap karena sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena rawat jalan dari hasil asesmen mungkin si pecandu ini tingkat untuk pecanduannya tergolong ringan, cukup ringan. Jadi kita laksanakan rawat jalan dengan mungkin kita jadwalkan seminggu sekali untuk konseling dan untuk asesmen, dan juga kita untuk terapi psikoedukasi agar si pecandu ini mengerti apa sih bahayanya narkoba secara medis, apa sih akibat narkoba secara sosial, dan juga secara hukum kita jelaskan semuanya. Jadi mereka pun akan tahu, oh ternyata saya memakai hal ini salah, oh ternyata secara hukum negara saya seperti ini, ada pasal-pasal yang mengaitkan di situ, dan akhirnya menjadi lebih tahu agar orang tersebut, karena kurangnya pengetahuan dan mungkin kan mikirnya saya beli-beli sendiri untuk saya sendiri, padahal itu justru ada sesuatu melanggar hukum di situ. Dan juga secara medis pun juga akan merusak dari organ-organ tubuh yang ada. Dan kita pun juga tidak hanya dari petugas yang di sini yang ada, mungkin dokter pun kita hadirkan juga, dan pakar-pakar narasumber pun kita hadirkan untuk pada saat seminar psikoedukasi bagi pecandu yang menjalani rehabilitasi rawat jalan. Nah itu, dan rehabilitasi rawat inap, mereka tidur di sini, makan di sini, mengikuti kegiatan yang ada di sini, dan kita melakukan rehabilitasi rawat inap ini selama 1 tahun. Kita pantau terus agar mereka abstinen dan tidak menggunakan narkoba lagi seperti orang sedia kala ya. Mungkin normalnya dulu sebelum pakai narkoba itu seperti apa, dan sekarang kita kembalikan agar dia seperti normal kembali. Karena pada dasarnya secara fisik pun kelihatan kalau orang yang memakai narkoba, kalau nggak memakai narkoba, dan apalagi sedang menjalani rehabilitasi. Banyak di sini teman-teman yang mungkin yang dulu kurus sekarang sudah menjadi gemuk lagi, dan wajahnya yang tadinya pucat sekarang bersinar kembali. Ya, itu salah satu dari perubahan fisik. Tapi dalam perubahan secara batinnya maupun secara rohani, mereka disirami rohani, spiritual, kegiatan spiritual yang ada kita selalu tegakkan itu. Karena pada dasarnya para pecandu ini memang kurang iman dan juga kurang pengetahuan tentang agama, banyakan yang ada seperti itu.
Berarti tadi ada kaitannya ya, apa para pengguna narkoba itu ternyata ada kaitannya dengan lemahnya iman ya, Iya, lemahnya tingkat iman. ada kaitannya. Lalu bagaimana pencegahan dini untuk mencegah narkoba di masa saat ini? Mencegah ya, Pencegahan ini. Langkah pencegahan di masa dini ya. Iya. Mungkin kita kalau misalkan untuk dini ya, kalau misalkan untuk kita sebetulnya harus melakukan sosialisasi di berbagai wilayah. Iya, di berbagai wilayah kita para penggiat narkoba kita bentuk strategi baru untuk misalkan nih anak-anak yang mulai sekolah nih, mulai masuk SD, kita kasih edukasi, dan juga mungkin guru-gurunya kita training semuanya agar bisa mengedukasi ke anak-anaknya untuk ke murid-muridnya agar tidak menyentuh narkoba atau menggunakan. Dia hanya sekedar tahu bagaimana sih akibatnya orang menggunakan narkoba seperti apa, maka jauhilah narkoba. Jadi dari SD itu kita harus dari sejak dini kita harus galakkan untuk kampanye untuk sosialisasi ke berbagai wilayah. Nah itu yang menjadi tugas-tugas pencegahan maupun menjadi suatu kegiatan untuk agar dilakukan secara dini. Dari SD itu yang sekolah, mungkin kalau misalkan RT RW di kelurahan kita sosialisasi dengan perangkat desa atau pengurus RW atau ketua RT RW itu untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat setempat gitu. Jadi memang kesimpulannya di saat pandemi ini kenaikan penggunaan orang-orang menggunakan narkoba jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya, betul sekali. Karena sesuai data seperti itu, dan itu ya kita banyak hal yang sebetulnya bisa didiskusikan dengan yang ada, karena pada saat klien yang ada di sini kebanyakan faktor lingkungan, faktor pekerjaan yang terutama juga faktor dari medis sendiri, dari ingin itu ingin menggunakan dan mungkin faktor satu lagi mungkin faktor kejiwaan gitu. Lalu yang ketika seorang itu melakukan ingin rehabilitasi di suatu tempat rehabilitasi. Lah bedanya rehabilitasi di yayasan At-Tauhid itu apa dibandingkan rehabilitasi di tempat-tempat lain? Ya sebetulnya kalau suatu rehabilitasi itu sebetulnya sama tujuannya, yaitu untuk sebetulnya sama sih untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Nah dari itu tujuan dan visi misinya sama, tetapi mungkin ada suatu ciri khas tersendiri dari suatu yayasan atau dengan yang lainnya. Mungkin kalau misalkan kita melihat dari yayasan yang lain dengan cara ada metode 12 langkah, ada juga dari terapi community, dan juga ada terapi NE. Nah, kita di sini dengan ciri khas kita bahwa semua terapi NE, 12 langkah maupun terapi community itu sudah ada di dalam At-Tauhid. Cuman kita di sini yaitu terapi psikoreligius, yaitu untuk membungkus jadi satu itu untuk menyajikan dengan secara religi. Jadi terapi-terapi semuanya ini sudah kita galakkan karena pada dasarnya pendidikan di pesantren ya sama halnya dengan terapi community kalau menurut saya, dan juga NE pun juga sama dengan halnya yang ada di dalam pendidikan pesantren juga, itu NE. Terus 12 langkah pun ada di dalam di situ. Jadi semuanya sudah terbungkus jadi satu. Cuman mereka mungkin penerapan yang di yayasan lain ada yang memakai NE sendiri tanpa menggunakan
terapi community, ada yang menggunakan 12 terapi 12 langkah tanpa menggunakan NE maupun terapi community tanpa religi juga. Mungkin kalau misalkan di luar sana religinya hanya sekitar pembimbingan spiritual yang mungkin ngaji, sholat, terus mungkin outing ya, atau ziarah ya. Cuman kita lebih memperbanyak zikir, yang memperbanyak zikir, dan juga kegiatan-kegiatan kita lebih banyak di religi situ. Jadi dengan terapi psikoreligius ini bisa menumbuhkan dan membangun generasi-generasi rumah dan harus sesuatu teladan yang baik ketika teman-teman ini atau ketika para pecandu ini bisa kembali ke masyarakat, yang bisa menjadi pribadi yang bisa dijadikan contoh gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah semuanya. Saya kira ada pertanyaan tambahan nih. Semua jawabannya. Pertanyaan dari semua teman-teman ini mewakili teman-teman. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga jadi narasumber di acara podcast kami. Matur nuwun. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi suatu bagian pertanyaan untuk di rehabilitasi ini. Semoga ke depan kita bisa bersinergi untuk membangun generasi yang lebih baik, itu menyelamatkan anak bangsa, yang khususnya di bidang narkoba ini. Indonesia ini memang darurat sekali tentang narkoba. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.